Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah dengan NIM S1A123.035 dari jurusan S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi hidrolika dan aliran pipa. Materi ini membahas bagaimana air mengalir di dalam pipa, apa saja faktor yang menyebabkan kehilangan tekanan selama aliran berlangsung, serta bagaimana menentukan desain pipa drainase yang baik agar mampu mengalirkan air secara optimal. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu karakteristik aliran dalam pipa. Aliran dalam pipa dan saluran terbuka. Aliran dalam pipa ada beberapa bagian, di mana yang pertama mengisi penuh penampang pipa, yang kedua tidak memiliki permukaan bebas, yang ketiga didorong oleh tekanan internal. Contoh aliran pipa yaitu pipa distribusi air, drainase bawah tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua, aliran saluran terbuka. Aliran saluran terbuka memiliki beberapa bagian, di mana memiliki permukaan bebas, didorong oleh gaya gravitasi. Contohnya ada saluran irigasi. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas itu bilangan Reynolds dan rezim aliran. Sebelum kita lanjut membahas materi, mari kita saksikan dulu video yang membahas atau yang menampilkan tentang laminar flow dan turbulen. Pertama yang Anda pelajari dalam mekanika fluida adalah perbedaan antara aliran laminar dan turbulen. Dan untuk alasan yang bagus, kedua rezim aliran ini berperilaku dengan cara yang sangat berbeda. Dan seperti yang akan kita lihat dalam video ini memiliki implikasi besar bagi aliran fluida di dunia sekitar kita. Di sini kita memiliki contoh rezim aliran laminar. Ini ditandai dengan aliran yang halus dan merata. Fluida bergerak secara horizontal dalam lapisan-lapisan dan ada sedikit pencampuran antar lapisan. Saat kita meningkatkan kecepatan aliran, kita mulai melihat beberapa semburan gerakan acak. Ini adalah awal transisi antara rezim laminar dan turbulen. Jika kita terus meningkatkan kecepatan, kita akan berakhir dengan aliran turbulen sepenuhnya. Aliran turbulen ditandai dengan gerakan kacau dan mengandung daerah berputar yang disebut pusaran. Gerakan kacau dan pusaran menghasilkan pencampuran fluida yang signifikan. Jika kita mencatat kecepatan pada satu titik dalam aliran laminar yang stabil, kita akan mendapatkan data yang terlihat seperti ini. Tidak ada fluktuasi kecepatan acak. Jadi secara umum, aliran laminar cukup mudah dianalisis. Untuk aliran turbulen, kita akan mendapatkan data yang terlihat seperti ini. Aliran ini jauh lebih rumit. Kita dapat menganggap kecepatan terdiri dari komponen rata-rata waktu dan komponen yang berfluktuasi. Semakin besar komponen yang berfluktuasi, semakin turbulen alirannya. Karena sifatnya yang kacau, analisis aliran turbulen sangatlah rumit. Karena aliran laminar dan turbulen sangat berbeda dan perlu dianalisis dengan cara yang berbeda, kita perlu dapat memprediksi rezim aliran mana yang kemungkinan besar akan dihasilkan oleh serangkaian kondisi aliran tertentu. Kita dapat melakukannya dengan menggunakan parameter yang ditetapkan oleh Osborne Reynolds pada tahun 1883. Reynolds melakukan pengujian ekstensif untuk mengidentifikasi parameter yang memengaruhi rezim aliran dan menghasilkan parameter non-dimensi ini yang kita sebut bilangan Reynolds. Ini digunakan untuk memprediksi apakah aliran akan laminar atau turbulen. Baris adalah kerapatan fluida, U adalah kecepatan, L adalah dimensi panjang karakteristik, dan mu adalah viskositas dinamis fluida. Persamaan ini terkadang ditulis sebagai fungsi dari viskositas kinematik yang merupakan viskositas dinamis dibagi dengan kerapatan fluida. Panjang karakteristik L akan bergantung pada jenis aliran yang kita analisis. Untuk aliran yang melewati silinder, itu akan menjadi diameter silinder. Untuk aliran yang melewati void udara, itu akan menjadi panjang kabel. Dan untuk aliran melalui pipa, itu akan menjadi diameter pipa. Berguna karena memberitahu kita pentingnya gaya inersia dan gaya viskositas secara relatif. Gaya inersia terkait dengan momentum fluida dan pada dasarnya merupakan gaya yang menyebabkan fluida bergerak. Gaya viskositas adalah gaya geser-gesekan yang berkembang di antara lapisan
lapisan fluida karena viskositasnya. Jika gaya viskositas mendominasi, alirannya lebih cenderung menjadi laminer karena gaya gesekan dalam fluida akan meredam gangguan turbulen awal dalam gerakan acak. Inilah sebabnya mengapa bilangan Reynolds dapat digunakan untuk memprediksi apakah aliran akan menjadi laminer atau turbulen. Jika gaya inersia mendominasi, alirannya lebih cenderung menjadi turbulen. Nilai bilangan Reynolds yang lebih kecil menunjukkan bahwa aliran akan bersifat laminer. Bilangan Reynolds yang menyebabkan terjadinya transisi ke rezim turbulen akan bervariasi, bergantung pada jenis aliran yang kita hadapi. Ini adalah rentang yang biasanya dikutip untuk aliran melalui pipa. Misalnya, dalam kondisi yang sangat terkendali di laboratorium, timbulnya turbulensi dapat ditunda hingga bilangan Reynolds yang jauh lebih besar. Sebagian besar aliran di dunia sekitar kita bersifat turbulen. Aliran asap dari cerobong asap biasanya bersifat turbulen. Begitu pula aliran udara di belakang mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Aliran darah melalui pembuluh darah di sisi lain sebagian besar bersifat laminer karena panjang dan kecepatan karakteristiknya kecil. Ini menguntungkan karena jika bersifat turbulen, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Untuk memahami alasannya, mari kita lihat bagaimana rezim aliran memengaruhi aliran melalui pipa melingkar. Kecepatan aliran tepat di dinding pipa selalu nol. Ini disebut kondisi tanpa selip. Untuk aliran laminer yang berkembang penuh, kecepatannya kemudian meningkat hingga mencapai kecepatan maksimum di bagian tengah pipa. Profil kecepatannya parabola. Untuk aliran turbulen, profilnya cukup berbeda. Kita masih memiliki kondisi tanpa selip, tetapi profil kecepatan rata-rata jauh lebih datar dari dinding. Hal ini karena turbulensi menyebabkan banyak pencampuran antara berbagai lapisan aliran. Dan perpindahan momentum ini cenderung menghomogenkan kecepatan aliran di sepanjang diameter pipa. Perhatikan bahwa saya telah menunjukkan kecepatan rata-rata waktu di sini. Profil kecepatan sesaat akan terlihat seperti ini. Dalam aliran pipa, satu hal yang sangat menarik bagi kita adalah penurunan tekanan. Di sepanjang pipa manapun, akan ada penurunan tekanan karena gaya geser-gesekan yang bekerja di dalam fluida. Baik, setelah menonton video sebelumnya, sekarang kita akan membahas persamaan Darcy-Weisbach. Persamaan Darcy-Weisbach digunakan untuk menghitung kehilangan tekanan akibat gesekan panjang sepanjang pipa atau yang disebut dengan major loss. Besarnya kehilangan tekanan dipengaruhi oleh panjang pipa, diameter pipa, kecepatan aliran, serta faktor gesekan atau faktor F. Untuk aliran laminer, nilai faktor gesekan dapat dihitung langsung menggunakan rumus 64 dibagi Reynolds. Sedangkan untuk aliran turbulens biasanya menggunakan diagram Modi atau persamaan Celebrook-White. Persamaan Darcy-Weisbach dapat dilihat dari gambar yang ditampilkan dan rumus yang digunakan yaitu rumus kehilangan tekanan mayor, di mana rumus itu berlaku untuk semua fluida dan semua rezim aliran. Iteratif untuk aliran turbulen menggunakan diagram Modi. Setelah kita membahas persamaan Darcy-Weisbach, kita akan membahas persamaan Hazen-Williams. Selain Darcy-Weisbach, terdapat persamaan Hazen-Williams. Persamaan ini lebih sederhana dan banyak digunakan untuk menghitung kehilangan tekanan tanpa pada aliran bersih. Di dalam rumus ini digunakan koefisien C. Nilainya berbeda untuk setiap jenis material pipa. Semakin halus permukaan pipa, maka nilai C semakin besar, sehingga kehilangan tekanannya akan semakin kecil. Persamaan Hazen-Williams menggunakan formula praktis kehilangan tekanan air, di mana memiliki
kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya cepat, praktis, tidak iteratif, dan cocok untuk air bersih. Sementara kekurangannya tidak berlaku untuk fluida selain air, tidak memperhitungkan viskositas, dan juga sebagainya. Perbandingan Darcy-Weiss dan Hazen-Williams. Jika dibandingkan, Darcy-Weiss lebih kuat karena dapat digunakan untuk semua jenis fluida. Namun, perhitungannya lebih rumit karena harus mencari faktor gesekan terlebih dahulu. Sedangkan Hazen-Williams lebih mudah digunakan karena langsung memakai koefisien material yang ada. Oleh karena itu, persamaan Hazen-Williams sering digunakan pada pekerjaan lapangan, sedangkan Darcy-Weisbach lebih banyak digunakan untuk analisis yang lebih rinci. Perbandingan Darcy-Weiss dan Hazen-Williams memiliki dua pendekatan perhitungan kehilangan tekanan yang paling umum, di mana Darcy-Weisbach yaitu akurat dan berlaku umum, dan memerlukan iliterasi serta gunakan diagram Modi dan cocok untuk analisis detail. Dan persamaan Hazen-Williams yaitu praktis dan cepat, tidak iteratif dan langsung dihitung, koefisien C tetap bermaterial, cocok untuk desain lapangan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kehilangan tekanan mayor dan minor. Kehilangan tekanan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama major loss dan yang kedua minor loss. Major loss yaitu kehilangan tekanan akibat gesekan sepanjang pipa, sementara minor loss yaitu kehilangan tekanan akibat adanya sambungan pipa, belokan, katup, maupun lubang masuk dan keluar. Walaupun disebut minor, pada sistem pipa yang pendek nilainya bisa mencapai sekitar 30-40% dari total kehilangan tekanan. Kehilangan tekanan mayor dan minor atau head loss dan dalam sistem perpipaan menggunakan rumus yaitu major loss dengan gesekan pipa di mana HF sama dengan V kali L per D kali V kuadrat dibagi dengan 2G atau Hazen-Williams akibat gesekan sepanjang dinding pipa dominan pada pipa panjang. Minor loss atau fitting dan aksesoris. HM sama dengan K kali V kuadrat dibagi 2G. Enterage atau masuk pipa sama dengan K 0,50. Elbow yang digunakan 90 derajat, K sama dengan 0,30 dikurang dengan 0,90. Keluar pipa sama dengan 1,00. Manhole atau junction yaitu K sama dengan 0,10 kali 101,50. Pada sistem pipa pendek, minor loss dapat mencapai 30-40% dari total kehilangan tekanan. Kesimpulannya, total kehilangan tekanan merupakan jumlah antara kehilangan tekanan mayor dan kehilangan tekanan minor. Secara sederhana, dapat dituliskan bahwa total head loss sama dengan head loss mayor ditambah seluruh head loss minor. Dalam desain perpipaan, keduanya harus dihitung agar sistem dapat bekerja dengan baik dan tekanan air tetap mencukupi. Selanjutnya kita akan membahas tentang aliran pipa penuh dan sebagian penuh, di mana seperti yang kita ketahui, tidak semua pipa yang dirancang itu selalu terisi penuh. Pada sistem drainase, kondisi terburuk justru saat pipa terisi sekitar 75-80%. Hal ini memberikan ruang udara sehingga aliran menjadi lebih efisien. Kapasitas maksimum bahkan dapat dicapai ketika tinggi aliran sekitar 81%
dan diameter pipa sekian. Total kehilangan tekanan pada gambar atau konsep dan formula HL total. Total kehilangan tekanan dihitung sebagai HL sama dengan HF major ditambah sigma HM minor, di mana HF major adalah kehilangan aliran sepanjang pipa Darcy Waves atau Hazen-Williams, dan HM minor adalah jumlah kehilangan minor pada heating entrance exit atau manhole. Pada sistem pipa pendek, kehilangan minor dapat mencapai 30-40% dari total kehilangan tekanan, sehingga tidak dapat diabaikan dalam desain. Selanjutnya kita akan membahas self-cleansing velocity, di mana self-cleansing velocity adalah kecepatan minimum agar sedimen tidak menghadap di dasar pipa. Nilai minimumnya sekitar 0,6 meter per detik. Jika kecepatan lebih dari nilai tersebut, maka pasir atau lumpur dapat mengendap sehingga pipa mudah tersumbat. Namun, kecepatan juga tidak boleh terlihat besar karena merusak dinding pipa. Kriteria safe cleansing velocity. Kecepatan minimum untuk mencegah sedimentasi. Yang pertama ada V-min besar dari sama dengan 0,6 meter per detik diperlukan agar partikel sedimen tidak mengendap di dasar pipa. Yang kedua, pada kecepatan di bawah batas ini, material padat akan terkumulasi dan menyumbat aliran. Yang ketiga, relevansi desain. Setiap pipa drainase bawah tanah harus diverifikasi memenuhi syarat V-min pada debit minimum. Kecepatan maksimum V lebih kurang dari 30 sampai 4,0 atau 3,0 sampai 4,0 meter per sekon untuk mencegah erosi dinding pada pipa. Parameter kuncinya Q, D, kemiringan, dan koefisien kekerasan material pipa. Selanjutnya kita akan membahas tentang desain pipa drainase bawah tanah. Dalam merancang pipa drainase, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kecepatan aliran harus berada pada rentan yang aman. Pipa sebaiknya tidak harus terisi penuh, tetapi sekitar 75 sampai dengan 80%. Selain itu, perlu diperhatikan kedalaman pemasangan, kemiringan pipa, dan kemampuan pipa mengalirkan debit. Selanjutnya ada pemilihan material pipa, di mana jenis material dalam karakteristiknya yaitu ada PVC, di mana C sama dengan 140 sampai 150, ringan, murah, kekerasan rendah, mudah dipasang. Yang kedua ada HDPE, di mana C sama dengan 140 sampai 150. Kelebihannya fleksibel, tahan gempa, cocok untuk tanah bergerak. Yang ketiga ada beton, di mana C sama dengan 100 sampai 140. Kuat, ekonomis, ideal untuk diameter besar. Dan yang terakhir ada GRP atau VRP, di mana C sama dengan 130 sampai 150. Tahan korosi, ringan, umur panjang, faktor pemeliharaan, kondisi tanah, beban lalu lintas, kualitas air, dan anggaran proyek. Selanjutnya, mari kita melihat atau menonton dan memahami contoh soal yang ada pada hidrolika aliran pipa. Selamat menyaksikan. Sebelumnya sudah mempelajari ini ya tentang HGL dan EGL ya.
Oke, apa itu HGL dan apa itu EGL? HGL itu apa? Hydraulic grade line ya. EGL itu energy grade line, di mana EGL itu direpresentasikan oleh kecepatan. Jikalau ada dua ketinggian yang berbeda, maka P1 di sini di atas dan ini P2. Dan HGL itu adalah pressure ya, tekanan yang lebih tinggi P1 ke P2. Sehingga kalau kita hitung dan skemakan dalam bentuk persamaan Bernoulli, di mana perbedaan ketinggian itu terdapat adanya head loss. Saya tanya dulu, apa itu head loss? Ada yang tahu apa itu head loss? Ya, boleh. Kehilangan karena gesekan. Oke. Head itu adalah perbedaan ketinggian. Jadi loss ataupun kehilangan ketika perbedaan ketinggian. Jadi perbedaan ketinggiannya adalah Z1 di sini dan di sini adalah Z2. Jadi ketika dia itu aliran yang mengalir dari Z1 menuju Z2, maka akan ada kehilangan head atau kehilangan karena faktor dari ketinggian. Nah, oleh karena itu ketika terjadi perbedaan ketinggian tersebut, maka ada namanya head loss HF, di mana HF itu bisa dicari ketika misalnya kondisinya pipanya sama. Ini pipanya sama kan ya, dari Z1 sampai Z2 pipanya sama, maka Z1 plus T1 per G plus V1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 ketinggian di sini P2 per G P2 kuadrat per 2G plus sini head loss-nya. Nah, kalau kita ingin mencari head loss dalam kondisi di mana V1 sama dengan V2, di mana kecepatan di atas ini V1 sama dengan V2 karena tidak ada perbedaan diameter dari pipanya dari atas sampai bawah, maka kita bisa mengatur persamaan tersebut sehingga dapatkan bahwa head loss itu V1 kurang V2 per G plus Z1 kurang Z2. Dari sini oke ya. Nah, tapi permasalahannya adalah kalau misalnya pipanya berbeda. Ini pipa yang pertama, lalu ini ada pipa yang kedua. Ketinggiannya ada. Ini dianggap Z1 atau ZA, di sini Z2. Z1 dan Z2, perbedaan ketinggian antara pipanya ada. Lalu diameter pipanya berbeda. Bagaimanakah kita ini menentukan persamaannya? Makanya di sini ada namanya head loss-nya itu adalah ada yang major, ada yang minor. Kalau minor itu dalam kondisi tertentu nanti akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Nah, dari persamaan Bernoulli ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kalau adanya perbedaan ketinggian antara dua permukaan air, lalu air dialirkan pada sebuah perpipaan, apakah pipanya itu sama ataupun berbeda, maka dia ada loss di sini. Kehilangan karena faktor ketinggian. Nah, loss-nya itu ada dua jenis, ada major loss, ada minor loss. PS yaitu rumus Bernoulli, di mana rumus Bernoulli ini menggambarkan hubungannya antara tekanan dan energi yang terjadi di dalam pipa. Jadi di rumus ini kita bisa melihat berdasarkan gambar ya. Jadi pipa ini adalah wujud dari pipa yang bawah ini. Ada pipa ya, sebuah pipa di mana pipa ini mengalami pengecilan dan pembesaran pipa. Ini adalah pipa 1 menuju ke pipa 2 dia mengalami pengecilan ya. Lalu dari pipa 2 menuju pipa 3 dia mengalami pembesaran. Ini salah satu. Dan di sini kita harus tahu bagaimana kita mengetahui tekanan dan energi yang terjadi pada dalam pipa. Dan di sini kita menggunakan rumus Bernoulli, di mana untuk mengetahui tinggi tekan dan tinggi energi berarti kita menggunakan rumus ini. Z1 ini adalah elevasinya ya. Jadi elevasi di pipa 1 itu adalah Z1. Elevasi di pipa 2 adalah Z2. Elevasi pipa 3 adalah Z3. Lalu selanjutnya untuk menghitung garis tekan atau tinggi garis tekanan, ini adalah rumusnya.
tekanan dibagi dengan gamma. Nah, untuk menghitung tingginya garis tenaga atau garis energi, maka rumusnya V1 kuadrat per 2G. V1 berarti kecepatan air yang melalui V1. Sedangkan P1 berarti tekanan air yang melalui pipa 1. Begitu juga selanjutnya ya. Untuk menghitung tekanan dan energi yang terjadi pada pipa, tinggi tekan dan tinggi energi. Nah, selama perjalanan pipa mengalir ya mengalami yang namanya kehilangan energi. Ada kehilangan energi primer dan kehilangan energi sekunder. Jadi kalau tidak ada kehilangan energi, maka pasti ini garisnya tidak miring ya, konstan gini aja. Garis energinya lurus, garis tekannya juga lurus. Tapi karena sepanjang air mengalir ini mengalami kehilangan energi, maka dia ini menjadi turun. Ini garis energinya menjadi turun atau garis tenaganya. Begitu juga sama garis tekanannya juga akan menjadi menurun. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada pipa 1 ini terjadi kehilangan energi primer yaitu akibat gesekan sepanjang pipa 1. Maka di sini dinyatakan dengan HF. HF itu adalah kehilangan energi primer akibat gesekan. Sedangkan HE itu adalah kehilangan energi sekunder akibat dari pembesaran atau pengecilan pipa. Sehingga di sini pada titik ini dia akan mengalami kehilangan energi sebesar HF. Jadi kita kurangi ya. Dari H totalnya ini adalah H ya. HS atau H statis ya di sini. H statis itu totalnya dari V kuadrat sampai CF. Nah, H statis ini kita kurangi dengan HF1. Maka akan di sini. Lalu ketika pipa 1 menuju pipa 2 mengalami pengecilan pipa, maka terjadi kehilangan energi sekunder sebesar HE. Maka ini nilai garis energinya turun sebesar HE. Nah, selanjutnya sama juga selama perjalanan di pipa 2 mengalami kehilangan gesekan. Ya, akibat gesekan atau kehilangan energi primer yaitu sebesar HF2. Ya, jadinya garisnya turun ya. Selanjutnya kehilangan energi sekunder akibat pembesaran pipa, yaitu yang terjadi di pipa 2 atau pipa 3. Jadi kehilangan energi akibat HE adalah segini. Nah, seperti itu. Selanjutnya sama ya, ini energinya menurun karena di sepanjang pipa 3 itu terjadi kehilangan energi primer yaitu akibat gesekan pada pipa sebesar HF3. Nah, inilah yang disebut dengan garis tenaga atau garis energi. Jadi dia sepanjang air mengalir di dalam pipa energinya itu berkurang ya akibat gesekan, akibat pengecilan dan pembesaran pipa. Seperti itu. Ini adalah garis energi dan yang bawahnya adalah garis tekanan atau garis energi atau garis tenaga atau dalam istilah asingnya itu adalah EGL, energi grade length. Sedangkan garis tekanan itu istilah asingnya adalah HGL atau hydraulic grade length gitu. Nah, selanjutnya ini contohnya apabila pipanya itu tidak datar ya. Jadi apabila pipanya tidak datar seperti sama contohnya seperti yang tadi ini ada HS itu H statis atau tinggi statis yang berada di hulu pipa, lalu dia mengalami kehilangan energi akibat gesekan ya, yaitu kehilangan energi primer HF. Jadi pada contoh gambar ini dia tidak terjadi kehilangan energi sekunder karena pembesaran dan pengecilan pipa. Selanjutnya, nah ini nilai H atau tinggi tekan efektif yang ada di ujung pipa itu sama dengan nilai HS dikurangi nilai kehilangan energi primer. Sedangkan nilai HF kemarin sudah kita bahas ya. Nilai HF sama dengan F kali L per D kali V kuadrat per 2G. L adalah panjang pipa, D diameter, V itu kecepatan yang mengalir di dalam pipa, dikali 2, dibagi 2, dikalikan gravitasi. Nah ini F itu adalah koefisien gesekan yang kemarin sudah saya jelaskan cara mendapatkannya dengan menggunakan grafik moving. Nah selanjutnya pipa dengan pompa.
Nah, jadi ini contohnya kalau tadi kan pipanya datar, lalu ada pipanya mengalir dari tinggi ke rendah. Nah, sekarang air pipanya mengalir dari rendah ke elevasi yang tinggi. Maka kita butuh menggunakan pipa. Jadi di sini disediakan pipa. Nah, nilai H statis itu adalah selisih dari muka air elevasi yang tinggi ke rendah. Itu adalah H statis. Ya, kehilangan energi yang terjadikan sebesar HF1. Nah, HF1 ini kemudian memiliki daya yang dikeluarkan oleh pompa sehingga dia dapat mampu menaikkan air menuju titik B. Nah, di sini tinggi energinya naik ya berdasarkan pompa sebesar ini dan HF2 ini. Nah, selanjutnya di sini air mengalir ya melalui pipa sama juga mengalami kehilangan energi primer akibat gesekan di pipa 2 yaitu sebesar HF2. Gitu. Nah, jadi di sini kalau kita ingin menentukan H itu adalah tinggi tekan efektif itu sama dengan nilai H statis atau tinggi statis ditambah dengan nilai HF ya. HF1 ditambah dengan HF2 itu adalah H untuk pipa dengan pipa. Nah, ini ada contoh lagi ya. Pipanya miring ada titik 1 dan titik 2. Nah, ini penggabungan antara persamaan kontinuitas dan persamaan zona. Jadi gimana? Debit di titik 1, debit di titik 2, debit di titik 3 itu sama. Cuman